Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita boleh berjumpa kembali, walaupun kita terpisah dan kita boleh mengikuti daripada ibadah rumah tangga ini di rumah kita masing-masing. Tetapi kita tetap yakin bahwa Tuhan tetap melayakkan kita untuk mengikuti daripada ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui daripada ibadah rumah tangga pada malam hari ini, kita akan membaca daripada pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 9 ayat 22 hingga pada ayatnya yang ke-27. Lukas 9 ayat 22 hingga pada ayatnya yang ke-27. Kalau Bapak Ibu telah mendapatkannya, biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita memohon pimpinan Roh Kudus di dalam pembacaan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami menyatukan hati dan pikiran kami untuk benar-benar datang tersungkur di hadapan hadirat-Mu untuk senantiasa mengakui bahwa Engkau memiliki otoritas atas kehidupan kami. Bapa pengasih dan penyayang, pada saat ini ya Tuhan, kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Walaupun ya Tuhan kami terpisah satu sama lain ya Tuhan Yesus, kami boleh berada di rumah kami masing-masing. Tetapi kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap melayakkan kami untuk tetap mengasihi Engkau. Tuhan Yesus yang baik, oleh karena pandemi daripada virus corona ini ya Tuhan Yesus, yang boleh memisahkan kami. Tetapi ya Tuhan, kami tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan Yesus, melalui daripada ibadah rumah tangga ini, kami akan membaca dan mendengarkan sabda firman-Mu serta merenungkannya. Tolonglah ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, boleh hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Sehingga melalui firman-Mu ini, kami boleh memahami dan boleh mendapatkan kekuatan untuk boleh menghadapi segala tantangan kehidupan yang terjadi di dunia ini. Bapa di dalam surga, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam kemurahan-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dipersilakan, diundang untuk berdiri, untuk kita membaca daripada pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 9 ayat 22 hingga pada ayat yang ke-27 yang mengatakan demikian. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut Allah, ia harus menyangkal dirinya, mikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, tema kita adalah jalan derita menuju kemenangan. Seorang guru Alkitab di Amerika Serikat dengan bijak pernah mengatakan, cepat atau lambat,
Allah akan membawa umatnya atau manusia yang merasa memiliki segalanya ke tempat di mana mereka tidak lagi memiliki apapun selain Dia. Tanpa kekuatan, tanpa kuasa, tidak ada perbedaan antara yang kuasa, tidak ada lagi perbedaan si kaya dan si miskin, kecuali memiliki Dia, yaitu Tuhan. Tanpa pertolongan Allah, semua akan hancur. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, virus corona ini tidak sama dengan virus-virus yang lain yang pernah kita alami. Atau tidak sama dengan kejadian krisis tahun 1998, di mana pada saat itu orang-orang yang kaya dan orang-orang yang berkuasa masih bisa melarikan diri ke luar negeri untuk menyelamatkan diri. Namun pada saat ini semua jalan tertutup. Artinya keadilan Tuhan berlaku pada saat ini. Baik orang yang berkuasa maupun rakyat jelita, semua harus tinggal di rumah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu dan saya, apa yang harus kita banggakan di dalam hidup ini? Yang jelas bagi yang percaya kepada Yesus Kristus akan menjawab bahwa ada yang dibanggakan di mana memiliki Kristus yang adalah satu-satu juru selamat kehidupan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, hampir semua manusia takut kehilangan nyawanya. Bahkan kita selalu berusaha untuk melindungi nyawa kita masing-masing. Di sisi lain, kematian sebagai upah dosa yang selalu mengintai setiap hidup manusia. Karena setiap manusia pasti akan mati. Kalau begitu, dengan apakah manusia menyelamatkan nyawanya? Pada pembacaan dan perenungan kita malam hari ini berbicara tentang penderitaan yang dilalui oleh Yesus Kristus hanya untuk menanggung daripada dosa manusia. Ya, hanya melalui Yesus Kristus untuk menanggung semua buah dosa. Ia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak, lalu dibunuh, dan pada hari ketiga ia dibangkitkan. Yesus mengajarkan bahwa ada syarat bagi setiap orang yang mau menyelamatkan nyawanya, yaitu memikul salib, menyangkal dirinya, dan berjalan mengikutnya. Siapa yang mempertahankan nyawanya, kata Yesus, akan kehilangan nyawanya. Sebaliknya, siapa yang kehilangan nyawa oleh karena aku, lanjut Yesus, akan diselamatkan. Apa yang ditawarkan dunia tidak bisa menyelamatkan kita dari maut. Itulah sebabnya Yesus mengatakan tawaran dunia adalah kebinasaan dan kerugian semata. Dunia memang akan menghina kita, Bapak Ibu yang kekasih. Namun ketika ia datang kembali dalam kemuliaannya, kita akan diselamatkan. Kita harus setia memikul salib, menyangkal diri, dan berjalan mengikutnya. Barang siapa kehilangan nyawanya oleh karena dia, akan mendapatkan nyawanya. Mari kita akui Tuhan di setiap jalan kehidupan kita. Jangan malu karena Ia dan firman-Nya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, manusia sibuk mengejar dunia yang dianggap dapat menjamin jiwanya, yang dianggap dapat menjamin nyawanya. Dunia berlomba-lomba menciptakan senjata yang paling modern, bahkan mengklaim dan menyamakan dirinya sama dengan Tuhan. Justru disitulah awal dari penderitaan manusia sampai pada kehilangan nyawanya. Fakta mengatakan bahwa dengan manusia mengutamakan kedagingan akan berlimpah sukacita. Justru fakta berbicara sebaliknya, saudara-saudaraku. Semua manusia yang terobsesi dengan mengejar keinginan daging justru terjebak di dalam berbagai
penderitaan. Virus corona salah satu contoh karena ulah manusia yang tidak taat dan setia terhadap kehendak Allah. Selalu ingin mengedepankan keinginan daging daripada keinginan roh dan akhirnya berakibat maut. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Amsal 10 ayat 27. Virus corona telah mengalahkan berita sukacita yang biasa kita alami dan rayakan setiap tahun, yaitu berita kematian dan kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah. Menjadi pertanyaan, Bapak Ibu yang kekasih, apakah ini karena kebetulan? Atau apakah ini atas seizin Tuhan? Pasti akan bermacam-macam jawaban kita. Pasti akan ada yang menjawab, ini kebetulan. Tidak mungkin Tuhan akan mengirimkan kesulitan yang membuat kita tidak bisa merayakan Paskah tahun ini secara bersama-sama sebagai satu persekutuan. Namun pasti akan ada di antara kita yang mengatakan, segala kejadian dan segala penderitaan pasti atas kehendak dan seizin Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, tidak penting yang mana jawaban saudara-saudara dan saya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang paling terpenting di dalam setiap penderitaan yang kita alami, apa sikap dan tindakan kita untuk merespon penderitaan tersebut? Apakah kita pasrah? Atau apakah kita menggerutu dan mengeluh? Bahkan kita kecewa terhadap Tuhan dan berpaling meninggalkan Tuhan? Ataukah hal ini menjadikan untuk merecovery seluruh perjalanan kehidupan kita selama ini dan mempunyai komitmen untuk benar-benar mempertaruhkan hidup ini hanya kepada Tuhan? Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya apa? Allah telah mengutus anaknya untuk menanggung salib. Allah melalui lika-liku peristiwa di dunia yang ia izinkan terjadi, telah menyerahkan Yesus ke dalam tangan manusia demi maksud dan tujuannya. Itu adalah pemberian Allah yang paling terbesar dan termulia sepanjang sejarah kehidupan di bumi. Tujuan dan rencana Allah seringkali terkemas dalam hal-hal yang tidak diduga dan tidak disangka manusia. Bahkan manusia tidak bisa memahami dan menyelami maksud Tuhan atas kejadian tersebut. Dan kadangkala hati kita berteriak, mengapa semua ini terjadi Tuhan? Namun yang pasti tujuan dan rencana Allah tidak pernah keluar dari lingkaran kasih karunia-Nya yang begitu besar sehingga melampaui akal manusia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika Allah menyerahkan kita ke dalam penderitaan dan duka, tidak dilarang dan tidak apa-apa jika kita bertanya, mengapa ya Tuhan? Namun jangan pernah sangsi dan jangan pernah meragukan bahwa semua diperkenankan terjadi atas hidup manusia di dunia ini, atas hidup saudara-saudara dan saya, itu karena kasih karunia dan untuk suatu kehidupan baru yang penuh kebaikan, kasih, dan kemenangan. Ada 4 prinsip saya mau sharing kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang diharapkan dapat menolong kita dalam menghadapi situasi hidup yang sulit dan sangat mencekam ini. Sehingga kita memiliki sikap yang benar dengan pemahaman dan perspektif iman Kristen yang benar, supaya kita boleh mengalami hidup kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, sadarilah bahwa hidup ini bagaikan drama. Kita boleh belajar dari pengalaman hidup Ayub. Seluruh kehidupan Ayub ada di dalam pengamatan dan penilaian Allah, di mana seakan-akan kehormatan Allah dipertaruhkan dalam respon Ayub. Dan jika gagal, di mana kesetiaan dan ketaatan Ayub kendor, maka iblis
mendapat alasan untuk mencemooh Allah. Mari kita belajar dari kehidupan Ayub. Allah menunjukkan bahwa ada manusia akan tetap beriman dan mengasihinya walaupun mengalami kesulitan dan beban kehidupan yang berat. Yang kedua, bagi anak-anak Allah, keadaan yang sulit yang kita alami bukanlah keadaan yang tidak diberkati. Sebaliknya, mungkin itu adalah saat yang indah dalam hidup kita. Karena kita berada dalam kondisi yang sulit, terjepit, merasa lemah, tak berdaya. Di situ memaksa kita untuk bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Seringkali kita menganggap bahwa bad time, waktu yang buruk saat ini, kondisi buruk yang tidak diberkati oleh Allah. Kekristenan adalah agama yang positif, yang penuh dengan pujian, kemenangan, dan sukacita. Karena tidak salah jika dalam kesulitan, sakit, kesedihan, kita menginginkan Tuhan memberikan kelepasan, kelimpahan, dan sukacita kepada kita. Tetapi apa yang saya mau tegaskan adalah marilah kita belajar untuk melihat masa suram seperti yang kita alami pada saat ini secara positif dari perspektif Kristen. Bahwa jika kita berada dalam situasi seperti ini, di situ pun Allah hadir dan kasih rahmat-Nya menopang kita. Yang ketiga, dengan hanya memfokuskan penderitaan dan kesulitan yang kita alami pada saat ini, itu artinya kita telah menyia-nyiakan pengharapan dan janji Tuhan bahwa ada kebahagiaan yang telah menanti kita. Yang penting kita tetap setia dan tidak pernah meninggalkan hadirat-Nya. Sayur pare itu pahit, Bapak Ibu. Jangan dibuang. Sebaliknya, belajarlah untuk menikmatinya. Karena itu sayur baik, berguna, dan enak. Pada saat kita merasakan hidup ini lagi sulit, ini adalah fakta yang kita tidak dapat tolak. Namun jika kita dapat menyikapinya dengan benar, maka masa-masa sulit itu dapat menjadi pengalaman yang indah bersama Tuhan. Blaise Pascal mengatakan, kita cenderung membebani pikiran kita dengan rasa kekhawatiran, galau, stres, dan keluh kesah. Dan jarang kita memikirkan tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup yang penuh ketaatan yang mendatangkan kebahagiaan kita. Hidup ini sudah menjadi berkat bagi orang lain. Yang terakhir, yang keempat, dengan memandang masa sulit sekarang sebagai hal yang negatif dan hanya memikirkan hal-hal duniawi dan kebahagiaan yang semu, maka kita telah gagal atau lalai dalam menyambut maksud Tuhan dalam kesulitan tersebut. Saint John of Cross atau Santo Yohanes dari Salib mengungkapkan apa yang dinamainya the dark night of the soul, jiwa yang berada dalam kegelapan malam. Ia mengatakan demikian, berada dalam kegelapan malam bukanlah sesuatu yang buruk dan destruktif. Sebaliknya, tujuan dari kegelapan ini tidak dimaksudkan untuk menyakiti dan menghukum kita, tetapi untuk menyembuhkan kita. Inilah kesempatan yang Tuhan pakai untuk menarik kita lebih dekat kepadanya. Inilah pengalaman dan prinsip rohani yang mendalam untuk menghadapi realita hidup sebagai anak-anak Allah yang mendapat identitas dan destiny penuh dengan kemuliaan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, saat-saat seperti ini negara, adik kuasa, ahli-ahli kedokteran dan pandemi atau virus pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan angkat tangan yang bisa dilakukan hanyalah menganjurkan physical distancing, menjaga jarak secara fisik. Semua berdampak sosial ekonomi. Di Amerika sudah terjadi pengangguran besar-besaran karena banyak pabrik yang tutup. Diperkirakan sudah mendekati 1 juta orang yang menganggur. Di Indonesia pun mulai April ini banyak pegawai yang dirumahkan. Dan
bagaimana kekristenan kita di dalam masa tenang untuk menghadapi dan menanti perayaan Paskah. Benar-benar kita harus tenang, karena kita harus merayakan Paskah dengan tenang di rumah kita masing-masing. Mungkin ini akan membuat kita merasa kering, depresi, dan putus asa. Mungkin banyak orang akan mengatakan ini sesuatu yang kebetulan. Tetapi kita anak-anak Kristus akan mengatakan tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Ini cara Tuhan untuk melucuti setiap ketergantungan kita kepada hal-hal duniawi. Ini adalah salah satu cara Allah pakai untuk memberikan keheningan, ketenangan, sehingga Ia dapat melakukan transformasi dalam diri kita. Ketika Allah membawa kita ke dalam keadaan demikian, mari kita bersyukur. Bersyukurlah karena Allah dalam kasih sayangnya yang besar sedang menarik kita keluar dari gangguan supaya kita dapat melihat Dia secara lebih jelas. Bapak Ibu yang kekasih, dalam keadaan demikian jangan memberontak. Jangan mengeluh, jangan kecewa, jangan menyalahkan siapa-siapa. Jangan khawatir dan jangan bimbang. Yang harus kita lakukan adalah carilah maksud Tuhan di balik situasi dan keadaan yang dialami dunia saat ini. Melalui doa yang sungguh-sungguh dan belajarlah untuk diam dan menantikan kehendak Tuhan. Karena Allah selalu mempunyai program yang mulia bagi saudara-saudara dan saya yang mengasihinya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita dipersatukan, mempersiapkan diri untuk masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami kembali datang tersungkur di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, seraya mengucap syukur sungguh dan berterima kasih oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu, sehingga pada malam ini kami tetap dilayakan untuk membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena melalui daripada firman-Mu ini mengingatkan kami, melalui salib yang Engkau izinkan hadir di dalam hidup beriman kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena melalui salib itu ada jalan-jalan kemenangan dalam menghadapi setiap penderitaan. Oleh sebab itu ya Tuhan, jadikan kami untuk tetap setia dan taat hanya kepadamu yang empunya hidup dan kehidupan ini. Bapa pengasih dan penyayang, kami datang membawa pergumulan dunia, bahkan pergumulan bangsa kami pada saat ini, di mana diperhadapkan dengan virus yang sangat mematikan, virus corona. Kami meyakini bahwa semua ini Engkau layakkan terjadi, sehingga dunia dan manusia yang ingin merebut otoritas Allah atas ciptaan-Mu langit dan bumi serta isinya sadar bahwa apapun yang dilakukan manusia, sepintar apapun manusia, tetap di bawah otoritas dan kendala Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami berdoa secara khusus untuk pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia, mulai daripada Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri, Gubernur, Bupati, dan seluruh perangkat pemerintah, TNI, Polri, bahkan dokter-dokter dan tenaga medis yang saat ini sedang melakukan upaya-upaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Berkati ya Tuhan atas segala usaha itu. Kami meyakini ya Tuhan melalui campur tangan-Mu, kami akan memperoleh kemenangan. Begitu juga untuk pemuka-pemuka agama kami. Secara khusus ya Tuhan untuk GPIB.
Engkau memberkati majelis sinode, pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, bahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu. Bentengi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, sehingga kami terhindar dari wabah yang sangat mematikan ini, sehingga kami tetap dilayakan untuk melakukan tugas-tugas pelayanan kami. Bapa pengasih dan penyayang, persekutuan kami Bukit Sion, kami berdoa buat Bapak Pendeta Yance Wairisal, istri serta anak-anak. Bentengilah ya Tuhan Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga senantiasa ya Tuhan mereka dapat terhindarkan daripada wabah atau virus corona ini. Demikian juga dengan seluruh diaken penatua, pelkat dan kategorial, seluruh perangkat pelayanan. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah ya Tuhan Yesus, sehingga senantiasa ya Tuhan kami berada di dalam perlindungan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan buat seluruh jemaat kami Bukit Sion, baik yang berada dalam keadaan sakit, maupun ya Tuhan yang tidak sakit, yang dalam pergumulan ya Tuhan Yesus, pergumulan karena pekerjaan mereka yang hilang oleh karena dampak virus corona ini. Tuhan Yesus yang baik, lawatilah ya Tuhan kami masing-masing keluarga, lawatilah kami ya Tuhan masing-masing pribadi, sehingga kami tetap berpengharapan, tetap kami meyakini bahwa Tuhan yang mempunyai kehidupan ini akan memegang tangan kanan kami dan membawa kami di dalam suatu kemenangan iman. Bapa pengasih dan penyayang, kami berdoa juga ya Tuhan, kiranya Engkau sadarkan kami sebagai masyarakat, sehingga kami patuh untuk tetap di rumah dan tetap menjaga jarak, sehingga virus ini bisa diputus penyebarannya. Ya Tuhan, semua kami hanya bisa berseru dan berserah kepadamu. Namun kehendak-Mu lah yang akan terjadi. Ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini melalui doa Bapa kami yang Engkau telah mengajarkan kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi apapun juga kehidupan yang kita alami pada saat ini, kita tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita tetap patuh terhadap anjuran pemerintah. Mari kita tinggal di rumah untuk memutus penyebaran daripada virus corona ini. Kita perkuat hubungan keluarga. Kita perkuat sendi-sendi keimanan kita, sehingga senantiasa keluarga demi keluarga, sehingga pribadi masing-masing, bahkan keluarga, bahkan semua kita, boleh diperkuat iman kita, dan tetap meyakini bahwa ada waktu Tuhan, waktu yang indah untuk tetap melepaskan kita dari keadaan ini. Mari ya Bapak Ibu yang kekasih, jangan khawatir dan jangan bimbang. Yakini bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Terima kasih. Amin.